Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SD Alirsat Kota Tegal, khususnya anak-anak kelas 4. Kita kembali lagi bersama dengan Ustadz Zaid. Kita belajar pendidikan agama Islam. Kali ini kita masuk bab yang ke-8 yang berjudul akhlak mulia. Apa sih kompetensi yang diharapkan dari KD 3.5? Apa kompetensi setelah anak-anak setelah melihat video ini, setelah melihat tayangan ini, apa yang diharapkan muncul pada anak-anak? Yang pertama, diharapkan setelah menyaksikan dan mempelajari bab ini, anak-anak dapat memahami pengertian akhlak itu apa. Kemudian yang kedua, diharapkan anak-anak dapat memahami pembagian akhlak. Dan yang ketiga, diharapkan anak-anak setelah menyimak video ini dan mempelajari bab 8 ini, anak-anak bisa memahami contoh akhlak terpuji. Dan paling penting adalah dapat mencontohkan akhlak terpuji ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi muncul dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Ini yang diharapkan. Baik, sekarang kita masuk bab yang pertama. Akhlak itu apa sih? Akhlak itu secara bahasa atau tabiat. Jadi secara bahasa akhlak itu artinya tabiat. Dan akhlak ini dibagi menjadi dua. Ada yang dinamakan dengan akhlak terpuji. Apa akhlak terpuji? Akhlak terpuji dinamakan juga dengan akhlakul karimah. Jadi akhlak terpuji dinamakan akhlakul karimah atau akhlak mahmudah. Apa akhlakul karimah? Akhlak yang harus dimiliki oleh setiap muslim karena dapat mendatangkan kebaikan bagi dirinya maupun orang lain. Jadi akhlak terpuji ini harus dimiliki oleh kita setiap muslim karena akan mendatangkan kebaikan pada diri kita maupun pada orang lain. Akhlak yang kedua dinamakan dengan akhlak tercela. Akhlak tercela disebut juga dengan akhlakus sayyi'ah, akhlak tercela, atau sering juga dinamakan dengan akhlak madmumah. Akhlak ini adalah akhlak yang harus dijauhi oleh setiap muslim karena dapat mendatangkan kemudorotan atau kejelekan pada dirinya sendiri maupun orang lain. Jadi ada dua akhlak, maka yang diharapkan ada pada diri kalian adalah akhlak terpuji. Makanya pada pelajaran ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Diharapkan dengan tahu tentang akhlak terpuji, kita bisa mempraktekkan, menjadikan akhlak ini sebagai pakaian kita. Baik, contoh akhlak terpuji yang pertama yang harus muncul atau yang harus sebaiknya kita munculkan, kita biasakan sejak kita kecil. Yang pertama, gemar membaca. Membaca merupakan gerbang ilmu. Kita dapat meraih ilmu yang banyak ketika kita gemar untuk membaca. Bukankah perintah pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah adalah Iqra, artinya baca. Maka umatnya, kita selaku umatnya pun harus gemar membaca. Banyak manfaat yang didapat dari gemar membaca, diantaranya ada 3: menjadikan kita cerdas, menambah pengetahuan dan informasi, serta memperbanyak ide dan kreativitas. Dan lebih banyak lagi yang lainnya dari manfaat gemar membaca. Oleh karena itu anak-anak, Ustadz harap mulai sekarang gemarlah untuk membaca, karena semakin banyak wawasan yang kamu dapatkan lewat membaca, kalian akan semakin cerdas, akan semakin tahu dan semakin kreatif. Sekarang akhlak terpuji yang kedua yang harus kalian biasakan sejak kecil adalah pantang menyerah. Apa sih pantang menyerah? Pantang menyerah artinya berusaha dengan sungguh-sungguh dan tidak mudah putus asa. Jadi anak yang pantang menyerah, dia sabar, tidak mau menyerah. Maka pantang menyerah ini dapat mendorong diri kita menjadi sukses. Jadi kalau misalkan mendapatkan tugas, dia sabar. Meskipun tugas itu berat, meskipun tugas itu melelahkan, tapi dia sabar, ingin berusaha tugas itu selesai. Maka berarti anak-anak telah punya sifat pantang menyerah. Ada beberapa banyak manfaat dari pantang menyerah, diantaranya satu, akan semangat dalam menjalankan tugas. Kemudian kelak ketika dia dewasa, dia akan menjadi orang-orang yang suka bekerja keras. Berikutnya,
Akhlak terpuji yang ketiga yang diharapkan muncul pada diri anak-anak adalah rendah hati. Rendah hati artinya tidak sombong, tidak suka menghina orang lain. Umat Islam sangat menganjurkan umatnya untuk kita memiliki sifat rendah hati dan menjauhi sifat-sifat sombong. Karena orang sombong itu tidak ada yang suka. Sebaliknya, orang yang rendah hati, orang yang ramah, dia akan senantiasa disukai oleh banyak orang, bahkan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada beberapa perilaku atau contoh yang mencerminkan sikap rendah hati. Di antaranya, dia suka menyapa dan mengucap salam terlebih dahulu. Kemudian dia tidak suka menghina, dia suka menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga, tidak memilah-milah teman dan dia senantiasa bersikap sederhana. Kemudian yang keempat, yang terakhir, akhlak terpuji yang harus kita biasakan adalah hemat. Hemat artinya yaitu tidak menggunakan sesuatu secara boros atau berlebih-lebihan atau mubadir. Dan Islam sangat melarang sifat mubadir ini. Bahkan dikatakan mubadir itu temannya setan. Makanya berusahalah kita untuk punya sifat hemat. Jadi hemat itu artinya menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Inilah 4 sifat terpuji yang harus kita biasakan sejak kecil. Itu saja mungkin yang bisa Ustaz sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.